Inilah kunci keberhasilan dalam menggunakan skincare. Perkenalkan dengan Dr. Mas, saya dengan dokter dari Dr. Mas Klinik, saya lo ownernya. Dan juga di channel ini saya akan banyak bahas tentang tips kecantikan dan juga kesehatan dan tips beauty hack yang bermanfaat untuk Anda. Jadi yang masih belum subscribe, tolong subscribe karena Anda akan selalu dapatkan update informasi dari YouTube saya. Dan saya nanti usahakan kita akan posting itu biasanya setiap jam 9 malam, jadi ditunggu ya. Oke dok, sebenarnya apa sih yang membuat sebuah skincare itu bisa tepat, bisa berhasil atau tidak? Saya akan bercerita tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang jenis skincare yang Anda pakai, bagaimana cara memilihnya. Yang kedua adalah tentang dosis. Dosis yang tepat sebenarnya dok, dosis skincare itu harusnya seperti apa sih? Kapan aku pakai 2 kali 1, kapan pakai aku 3 kali 1. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita memadukan setiap skincare yang akan kita pakai. Yang pertama adalah memilih bahan dan skincare yang Anda butuhkan. Ingat, setiap orang adalah unik, tidak semua orang itu sama kebutuhannya. Tidak semua orang juga memiliki kebutuhan yang sama. Artinya adalah sama-sama sekarang lagi booming retinol. Anda pakai retinol mungkin gak bagus, tapi dipakai orang lain kok bagus. Maka banyak sekali orang berkata, dok aku kan yang rekomendasi, kok dia udah glowing kok aku enggak. Ingat, setiap orang itu adalah unik. Karena itu memahami secara umum tubuh kita itulah sangat penting. Mungkin saya akan spill ya. Sekarang saya lagi mengembangkan aplikasi Dermagindo.id. Ini kita mengambil dari sebuah keilmuan namanya body type dari Manon Pilon, dan juga dihubungkan dengan body DNA genetik dari TCM dari body DNA genetik ya, Dr. Kwon Don. Ini bagus banget. Kenapa? Karena beda orang, beda tipe, itu beda kebutuhan. Saya kasih spill ya. Nanti kalau misalkan yang pengen tahu lebih lanjut, nggak apa-apa, nanti komen saja. Nanti saya akan bahas, memang membuat sebuah bab khusus tentang ini karena saya lagi mempelajari ini dan sungguh sangat luar biasa aplikasinya. Secara umum dalam buku tersebut, The Anti-Aging Manon Pilon, itu dikatakan adalah bahwa ada 4 tipe body manusia. Yang pertama adalah red oval, ya kan? Kita melihat dari bentuknya ya. Red oval biasanya tipikal karakternya adalah orang yang nggak pakai skincare apapun tapi glowing. Kelihatan wajahnya oval dan dia sudah agak kemerahan. Dan juga dia memiliki ciri biasanya agak sensitif, agak kemerahan. Itu red oval. Yang kedua adalah typical green square. Green square ini yang kita lihat adalah biasanya karakternya tegas, bodinya apa ya? Secara struktural adalah proporsional. Yang biasanya kasus-kasusnya adalah dia mudah kerutan di sini. Kemudian juga kalau pakai skincare kadang-kadang kurang efek, tapi sekali bagus dia bisa bertahan lama. Ini tipikal-tipikal yang green square. Yang ketiga adalah tipikal yellow rectangle. Yang kita lihat itu biasanya adalah apa? Bentuk ininya agak lonjong. Ya, rectangle kan dia persegi panjang ya kalau nggak salah ya. Jadi dia agak lonjong, agak elips. Dimana kita lihat adalah bagian dahinya dia lebih tampak menonjol. Dan yang ternyata adalah tipikal karakter yang seperti ini itu memiliki sebum yang lebih tinggi, kemudian regenerasi kulit yang lebih lambat, ya kan? Ketika misalkan terjadi selulit pun itu biasanya tipikal yang hitam seperti itu, sama kayak green square seperti itu. Yang terakhir adalah white circle. Kita sebut dengan dia kayaknya bulat biasanya, kemudian wajahnya biasanya agak bias. Agak bias itu karena vaskulasasinya itu lambat atau peredaran darahnya itu lambat. Maka biasanya tipikal yang seperti ini itu kalau pakai skincare itu kelihatan kayak kulit bayi bagus, tapi juga kadang-kadang punya sifat yang sensitif. Nah, ini saya spill secara umum dari 4 body type seperti ini. Kenapa kita penting mengenali hal seperti ini? Karena setiap orang itu berbeda-beda, ya kan? Ada orang yang dari lahir emang kulitnya udah mulai bagus secara genetik. Memang dia dilahirkan seperti itu. Itu adalah kaum dengan red oval. Ya, nanti saya akan cerita kaum red oval ini atau karakter body red oval ini, dia memang memiliki wajah yang glowing, cerah, nggak pakai apapun akan seperti itu. Kenapa? Karena dia memiliki vaskularisasi yang baik, dia memiliki aliran darah yang baik, dan kalau dia udah pakai skincare cuma sebulan doang wajahnya masih glowing. Jadi kalian jangan kaget dan juga jangan iri ya, memang dia dari lahir seperti itu. Karena itu ada namanya riwayat genetik predisposisi. Karena itu yang paling pertama adalah memilih bahan. Kita harus pastikan tipe kulit kita apa ya, kira-kira kebutuhan kita apa ya. Prinsip dasar, saya kasih prinsip dasar yang paling simpel. Saya bagi seluruh skincare di dunia cuma 3 jenis sebenarnya. Ada yang pedang,
ada yang tameng, ada yang booster. Cara memilih, jika Anda saat ini kondisi dalam kulit yang sensitif, maka carilah bahan-bahan yang tipikal tamengnya lebih banyak. Dok, tipikal tameng seperti apa? Seluruh bahan skincare yang sifatnya adalah untuk melembabkan, melindungi, ya kan, soothing, seperti itu. Pedang adalah seluruh bahan-bahan skincare yang sifatnya adalah mampu mengeksfoliasi, whitening, anti jerawat, dan macam-macam. Yang terakhir adalah booster yang sifatnya adalah biasanya mempercepat sebuah proses. Jadi kalian harus lihat, aku harus milih bahan yang mana nih? Apakah pedang, apakah tameng, ataukah kombinasi keduanya? Seperti itu. Yang kedua adalah dosis yang tepat. Ingat teman-teman, kulit kita punya ambang batas, ya kan? Mau kalau kita membatasi 100, teman-teman kasih 1000, yang diserap cuma 100. Jadi kalau ada orang pengen cepet, kemudian dia pakai tuh skincare banyak banget, percuma. Itu nggak akan ngefek. Kenapa? Karena kulit kita punya ambang batas, tubuh kita punya ambang batas dalam proses penyerapan. Karena itu menggunakan dosis yang tepat itu adalah penting. Kita harus tahu sebenarnya kebutuhan kita adalah seperti apa. Jangan terlalu banyak dalam menggunakan skincare, apalagi dosisnya mau gue, enggak. Kita harus ngikutin aturan. Walaupun sama-sama pelembab, ada yang satu mungkin butuhnya 1 kali sehari, ada yang butuhnya 2 kali sehari, ada yang butuhnya 5 kali sehari. Kita harus lihat apa kira-kira kebutuhan kita. Karena itu dosis yang tepat ini adalah sangat penting. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan seberapa banyak. Yang ketiga adalah tips yang paling saya suka, saya pun masih pakai ya kalau saya ngajar, adalah bagaimana memadukan. Nah, kita harus bagi dan klasifikasi. Seperti yang tadi saya udah spill di depan, adalah bahwa seluruh skincare di dunia kita akan bagi cuma menjadi 3 doang, pedang dan tameng. Satu lagi booster, booster itu di tengah-tengah. Contoh booster apa sih? Contoh booster adalah retinol, ya kan, tretionin. Contoh yang namanya pedang apa aja sih? Glutathione, vitamin C, sekarang ada namanya cysteamine, ada namanya asam suksinil, dan macam-macam semuanya. Tameng itu apa sih? Ada aloe vera, ya kan, ada centella asiatica, dan macam-macam. Nah, dalam proses memadukan seperti ini, kita harus melakukan proses yang pertama adalah mengklasifikasikan. Produk yang kita pakai lebih banyak itu apakah di pedang, apakah di tameng. Yang kedua adalah kita lihat lagi pada diri kita. Sebenarnya keluhan kita itu apa sih yang sebenarnya paling utama? Yang paling terakhir adalah bagaimana kita akan memilih dan memprogram dengan step by step. Karena itu pada proses memadukan skincare ini, kita harus lihat mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang termasuk klasifikasinya. Karena itu nanti kita akan memilih nih, oh aku kayaknya saat ini aku butuh tamengnya 60%, pedangnya cukup 40% deh. Contoh, aku pakai sabun yang sifatnya mungkin melembabkan, serum yang melembabkan, tapi aku pakai krim malam yang sifatnya adalah agresif, ya kan? Atau misalkan saya pakai sun protection yang misalkan lebih bisa melindungi kita. Nah, itulah teknik saya dalam proses memadukan. Kita harus melihat klasifikasi setiap bahan. Kemudian kedua adalah kita harus lihat kebutuhan kita apa, lalu kita buat program sesuai dengan kebutuhan tersebut. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat.